Sada. Megawati menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Sidang istimewa MPR diadakan dalam menanggapi Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Megawati dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat wakil presiden di bawah Gus Dur. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Diadakannya pemilihan umum presiden secara langsung dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Asimurtisari. Program kerja pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia, meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional melalui kerangka, arah, dan agenda yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Normalisasi kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat, melaksanakan penegakan umum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta ketentraman dalam kehidupan masyarakat, melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, melaksanakan politik luar negeri yang bebas, aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri, termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintah, mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum 2004 yang aman, tertib, rahasia, dan langsung. Elentiana. Tujuannya adalah yang pertama di bidang ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, di bidang politik untuk memperkuat stabilitas politik dan demokrasi serta memperjuangkan keadilan sosial dan kedaulatan negara. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat kedaulatan negara, memperjuangkan hak asasi manusia, dan memperkuat stabilitas politik serta demokrasi. Ivi Nurhasana. Bidang ekonomi. Semasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, kondisi ekonomi di Indonesia tercatat mengalami kemajuan. Hal ini karena kebijakan ekonomi pada masa pemerintah Megawati yang ditunjuk untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Intan Damayanti. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan per kapita. Pada tahun 1997, pendapatan per kapita Indonesia tinggal $465. Melalui kebijakan pemulihan keamanan, situasi Indonesia menjadi tenang. Presiden Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita cukup signifikan, yaitu sekitar $930. Ketenangan Megawati disambut oleh pasar. Tak sampai sebulan dilantik, kurs melonjak ke 8.500 per dolar AS. Indeks harga saham gabungan juga terus membaik hingga melonjak ke angka 800. Naisha Putri Dalam rangka Sanyoto. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, Presiden Megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual Indosat pada tahun 2003. Kemudian memperbaiki kinerja ekspor pada tahun 2002, nilai ekspor mencapai 158 miliar dan impor tercatat 229 miliar. Pada tahun 2003, ekspor juga menanjak ke angka 61,02 miliar dan impor meningkat ke angka 32,39 miliar. Najwa Alia Dalam Fitri. bidang politik, salah satu masalah yang dihadapi oleh Presiden Megawati adalah kondisi di Indonesia yang belum stabil karena mengalami multidimensional. Multidimensional yang dimaksud adalah adanya krisis ekonomi, moneter, politik, dan krisis keamanan yang sempat melanda Indonesia pada tahun 1997.
Salma Membentuk Erian Kabinet Gotong Andanti. Royong. Kabinet Gotong Royong atau KGR dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan berakhir pada tahun 2004. Seiring lengsernya Presiden Megawati Soekarno Putri, pada waktu itu kabinet ini dinamakan KGR karena merupakan pemerintah dari hasil banyak partai. Mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK didirikan pada tahun 2003 oleh Presiden Megawati. Pendirian KPK ini didasari karena Presiden Megawati melihat instruksi jaksa dan Polri saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tidak mampu. Namun jaksa dan Polri sulit dibubarkan, sehingga dibentuklah KPK. Siti Yang Amelia selanjutnya Putri. yaitu mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan pada tahun 2004 dan melalui 2 periode. Periode yang pertama yaitu untuk memilih anggota legislatif yang bersifat langsung. Yang periode kedua yaitu memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pada tahun 2004 ini, pemilu pertama yang dilakukan secara langsung, artinya rakyat dapat memilih pemilihnya secara langsung. Yang B yaitu pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004, menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai pemenang. Hal ini merupakan babak baru pemerintahan di Indonesia, di mana presiden dan wakil presiden terpilih dan dipilih langsung oleh rakyat. Tuti Rianti. Masa pemerintahan Megawati diangkat sebagai presiden berdasarkan ketetapan MPR Nomor 111 MPR 2001 yang menggantikan Gus Dur. Masa jabatan Mega adalah terhitung sejak pengucapan Sumpah dan Janji hingga habis sisa masa jabatan yakni pada 2004. Pada akhir masa jabatan Megawati wajib memberi pertanggungjawaban kinerja pemerintahannya kepada MPR.